Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburut yang Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 16 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Kita diingatkan bahwa iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Marilah kita berdoa, mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu tekun dalam iman dan wujudkan iman itu dalam perbuatan kami. Kami mohon semoga Tuhan senantiasa menguatkan iman kami dan menggerakkan kami untuk wujud nyatakan iman kami dalam perbuatan nyata dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa saja menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat." Pernyataan Yesus ini menegaskan pada kita siapakah manusia yang layak mendapatkan keselamatan Allah. Mereka adalah orang yang mengakui Anak Manusia dalam hidupnya dan menjadi saksinya dalam kehidupan bermasyarakat. Santo Paulus melihat hal itu dalam jemaat di Efesus. Mereka dipuji oleh Paulus karena mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Hidup mereka diwarnai oleh rasa percaya yang mendalam dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari Kristus. Kristus adalah kepala mereka, dan mereka adalah tubuh Kristus. Mereka taat dipimpin oleh Kristus.
Ketatan itulah yang membuat mereka menaburkan kasih dalam hidup persekutuan. Dengan demikian, iman mereka bukanlah iman yang hampa atau mati, melainkan sungguh mereka terapkan dalam hidup persekutuan di antara mereka. Iman mereka diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang benar adalah iman yang diwujud nyatakan dalam hidup harian dengan penuh tanggung jawab. Dan sesungguhnya, iman itulah yang harus selalu menjiwai perbuatan harian kita. Jadi iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Iman adalah sumber gerak kita untuk tetap berbuat kasih tanpa jemu, tanpa ingin melihat hasil, tanpa ingin dibalas dengan kebaikan juga. Kita akan tetap berpegang pada ajaran kasih dan mengikuti Yesus di hadapan segala makhluk, walaupun kepahitan yang kita terima. Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menguatkan iman kita dan menggerakkan kita untuk wujud nyatakan iman kita dalam perbuatan nyata dalam hidup harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.